selamat menyambut tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mas kita yang luar biasa. Masih ada lagi Mas? Masih mau sambung? Silakan loh. Oke, sekali lagi kita mulai lagi buat Tuhan ya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Suaranya hilang. Oke. Kemarin ada kado, kali ini ada kado juga loh Bapak Ibu. Tadi siapa yang sadar kalau ketika kita masuk itu kita di absen di depan situ taruh-taruh nama ya. Itu fungsinya apa? Puji Tuhan kita masih ada door prize di akhir tahun ini. Haleluya. Yuk kita mau mulai acara door prize yang boleh media bagus keluar speednya. Jadi tadi Bapak Ibu saya sudah dikasih bocoran nama-nama sesuai absennya. Saya buka dulu absennya ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Oke. Boleh mulai diputar dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nomor berapakah? 43. Saya bacakan di sini 43 atas nama Aswin. Bapak Aswin. Aswin di sini. Bapak Aswin, silakan ke depan. Ada ya Pak? Boleh maju ke depan dulu di sini. Saya nanti boleh minta tolong Bapak dari Bu Gembala untuk menyerahkan kadonya. Bapak dari Bu Gembala tahun ini. Oke, di sini tersedia 6 kado ya. Saya panggil 3. Bapak ada Bapak. Hah? Oke, saya kumpulin dulu ya 3 dulu ya. Oke, boleh diputar lagi. 1, 2, 3. Asik, nomor kecil pengerja ini. Nomor 6. Apakah dia? Gak lucu ya? Bapak ambil kadonya sendiri deh. Jangan Bapak. Ayo maju Pak Apri, silakan. Berarti mau Gembala yang kasih kadonya. Ayo Pak, maju Pak, nggak diseberang. Ayo, putar lagi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. 17. 54 atas nama Fania. Fania apakah ada yang Fania? Ada harusnya. Ayo. Ada. Fania. Oh, ada anak kecil. Fania. Oke. Yuk, saya mengundang boleh Ibu Gembala untuk menyerahkan hadiahnya. Oke, yang sudah menerima hadiahnya boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Ah, foto. Oh iya, Pak, sorry. Tadi apa? ada Lupa foto. belum foto. Maaf. Pak Irwan boleh bantu foto nggak? Oh ada saya lihat. Oke, 1, cepetan dong, 2, 3, berikan Deketan. senyum yang terbaiknya, senyum yang terbaik. 3. Sode. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Semoga hadiahnya berguna untuk penyerahan. Oke, saya masih punya 4 hadiah lagi, 2 hadiah kecil-kecil dan 2 hadiah yang besar-besar sebenarnya. Yuk kita mulai lagi putarannya hitungan ketiga. 1, 2, 3. 35 atas nama Ibu Lihwa. Yeay. Oke, Ibu Lihwa boleh maju ke depan. Ya, selamat pamit. Masih 3 lagi, boleh persiapkan lagi sambil
26. 46 atas nama Bapak Tommy. Yang terakhir nih, kali ini kita hitungnya paling kencang ya Bapak Ibu ya. Ayo kita hitung lagi. 1, 2, 3. Delapan itu Jonathan. Saya mengundang Bapak Kepala untuk Oke, selamat. Lebih dekat, lebih dekat. Lebih dekat. Amin. Angkat tangan lagi siapa yang merasakan kebaikan Tuhan tahun ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua merasakan Bapak Ibu ya. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang mungkin punya kesaksian sepanjang tahun ini menceritakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mungkin mau berbagi, mau sharing sama kita malam hari ini, boleh Bapak Ibu, silakan banget ya. Oke, apakah ada Bapak Ibu yang mau kesaksian? Oke, sambil menunggu kita Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat tahun lalu ya, 2022 di Desember. Saya sebelumnya udah punya usaha sendiri, terus pandemi bermasalah, usaha menurun, dan saya mencoba untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja, tapi itu dipandang Tuhan tidak baik dan Tuhan tidak mengizinkan. Terakhir saya bekerja bersama dengan orang Congkok sekarang, jadi supervisor marketing, dan Tuhan mengangkat saya, membukakan jalan begitu luar biasa untuk saya sampai saat ini. Pekerjaan saya itu sangat menyenangkan, Pak. Saya hanya memerintah, mereka bekerja, kita menghasilkan omset, puji Tuhan, tiap bulan ada. Namanya bisnis itu pasti ada naik dan turun, tapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan memberikan bos yang baik, partner kerja, karyawan-karyawan di bawah saya yang baik, yang mendukung pekerjaan saya. Itu bukan karena usaha saya, tapi saya percaya karena doa dari orang-orang di sekitar saya yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi saya. Yang mau saya saksikan itu Tuhan begitu baik dan teramat sangat baik, dan saya percaya Tuhan Yesus juga akan menyertai saudara-saudari sekalian di tahun 2024. Mungkin saudara-saudari bisa mengingat di tahun 2023, saudara-saudari diberkati Tuhan, disertai Tuhan, seperti saya disertai Tuhan. Dan satu, saya mau kesaksian, walaupun saya sudah menerima Tuhan Yesus dari kelas 6 SD, saya masih bisa tersakiti. Tapi saya tahu kita tidak boleh lama-lama dalam sakit kita, karena Tuhan mau kita pulih. Terkadang kita harus merasakan sakit untuk bisa mengerti gimana rasanya kita menyakiti orang, perasaan orang gitu. Jadi saya bersyukur diberikan disakiti dan Tuhan memulihkan. Saya sudah pulih, saya mau pulih dan Tuhan memulihkan saya. Saya percaya
jika saudara-saudari di hari ini masih ada menyimpan kepahitan, disakiti, Tuhan akan pulihkan saudara. Saudara tinggal mau saja, mau menerima pemberian dari Tuhan. Saya tahu Pak Abdi tahun depan agak gemetar nih. Grogi. Tapi tahun depan berharap si Tipa itu dipulihkan. Saya berharap saudara-saudari ambil di bulan Februari ini kesempatan di hari Sabtu untuk mau mengikuti HMC kelas pemulihan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan. Ya, terima kasih untuk para saudara-saudari. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita untuk Yesus Kristus. Haleluya. Tolong ada pemulihan senantiasa. Apakah ada Bapak Ibu lagi yang masih mau kesaksian? Masih banyak pastinya ya. Oke, puji Tuhan. Halo. Karena kami di sini, saya bersaksi, saya tahun ini baru bertobat bulan 4 sampai bulan hari. Saya bertobat itu, saya sering berdoain, saya diri saya sendiri, kenapa kau bilang Yesus, saya kok gak bertobat-tobat. Dari muda sampai sekarang sampai bulan 4 itu saya gak bertobat-tobat. Pas saya tiap hari saya berdoa, kelakuan saya, hati saya sama orang, sama di luar, semua saya buat yang jahat. Tapi saya sayang sama istri saya. Istri saya ini satu-satunya yang paling sabar. Saya sering selingkuh terus. Dari muda kawin sampai sekarang saya masih selingkuh. Tapi sampai bulan 4 tahun ini, sampai bulan 8 ini saya udah gak ada selingkuh. Dia pernah cerita sama saya waktu tidur saya mau dibunuh. Karena perbuatan saya sudah keterlaluan di depan mata istri saya. Jadi dia ada cerita sama saya, ya lu kok nggak bertobat aja sih katanya gitu loh. Jadi saya bilang orang kalau menyuruh saya ke gereja bertobat, keinginan saya sendiri, bukan orang yang nyuruh. Orang nyuruh kalau diri kita sendiri nggak mau tobat, nggak mungkin tobat. Kalau ingin kita, yang keinginan kita, ya saya sedang yang tobat. Kapan lagi kamu udah tua nggak mau tobat-tobat? Nanti kamu kalau dipanggil Tuhan dosa lu akan dihapus. Ya saya memang dari bulan 4 saya waktu itu dari lantai, saya bilang sama istri saya, kalau di bawah ada gereja, saya datang gereja saya bertobat. Amin. Saya bilang sama istri saya di gereja itu udah 16 tahun. Kalau saya taat dengan Tuhan, sekarang saya jadi pendeta. 16 tahun saya 16 tahun. Nggak ada saya jadi, kayaknya saya ke gereja ini masuk dengan firman Tuhan, saya pulang keluar udah nungguin iblis. Saya kalau pulang istri saya, anak saya sering saya marah. Tetap saya kerja, tapi saya kalau pulang dari rumah gereja, istri itu takut sama saya. Semua orang saya mau makan, jangan orang lain, pendeta aja saya beran-beran marah kalau dia ngomong salah. Tuh, makanya saya bilang, saya udah ke gereja tuh, istri saya bilang, kenapa sih dia? Karena lu udah gereja udah 15 tahun kok nggak bertobat-tobat. Jangan orang yang ngomongin saya, suruh saya bertobat. Diri saya sendiri yang mau tobat. Kalau orang nyuruh nggak bukan tobat. Kalau diri kita sendiri ya, kalau diri kita sendiri ingin bertobat, kita berdoa, campur tangan sama Tuhan, turun roh Tuhan yang ajaib kuasa Tuhan sempurna bekerja dalam tubuh kami, tubuh saya pasti bertobat. Tiba-tiba itu saya berdoa itu waktu tanggal berapa itu, waktu saya di Bukang ya, di Tangerang ya, saya berdoa, tiba-tiba betul hilang, nggak mikirin apa-apa lagi. Mikirinnya saya bertobat, saya sang istri saya. Sampai sekarang saya bilang sama istri saya mulai sekarang saya sayang istri saya. Kamu di mana? Saya akan pergi. Dan saya sudah pernah ikut. Kemarin juga, yang yuk ke teman-teman yuk ke Bogor tidur di hotel katanya. Lu kan nggak pernah ikut, ya udah kita bawa mobil deh. Kita bawa mobil, kita nginap di hotel sama teman, bercanda-canda. Tapi istri saya sekarang tahu saya itu bertobat. Amin. Tapi saya harusnya saya bilang begitu sama istri saya.
Mata saya nggak mau lihat kiri kanan, saya langsung jalan aja. Manusia itu kadang-kadang kita udah bertobat ada aja gangguan. Makanya saya bilang saya nggak mau. Saya kalau ke gudang saya nggak pernah keluar, jarang saya keluar. Saya di gudang makan, karena makan keluar ya sebentar udah balik. Itu udah nggak pernah kemana-mana lagi. Saya di gudang aja. Kalau dulu saya di gudang, saya pergi kemana-mana. Sama ada samping saya, bukan samping yang muda, yang tua, yang muda. Nah, saya udah bilang sama istri saya kok dari dulu. Saya waktu kemarin udah bersaksi sama istri saya, sama teman-temannya, jangan marah. Saya udah bertobat. Saya tetap sayang istri saya salah satunya. Kalau dan muda itu nggak mungkin. Kalau saya kita, kalau ada duit baru sayang. Saya itu terang. Kalau ada duit dia sayang. Kalau kita sakit dia tinggal. Ya saya terus terang aja. Saya ya mau bilang ke uang ke duit, saya udah habis banyak ya. Saya udah bilang sama istri saya, udah duit saya udah habis, nggak ada masalah. Yang penting saya bertobat. Saya bilang gitu. Amin. Nah, puji Tuhan ya, Tuhan baik. Kalau Tuhan aja, kalau satu aja mulai bekerja di dalam hati kita harus ingin bertobat, harus benar-benar bertobat. Udah, jangan lihat di belakang lagi. Kata Pak Amir kan, Pak ternyata kan ngomong, kita udah bertobat, maju ke depan, jangan lihat belakang pasti balik lagi kita dosa kita. Balik lagi kita dosa lagi, jangan benar lagi. Makanya saya nggak mau balik lagi, saya mau jalan depan. Karena kita mau panggil Tuhan, kapanpun kita nggak tahu. Kapan lagi kita mau bertobat? Kita kalau bertobat dosa kita tambah banyak. Lebih baik sekarang saya udah umur 60 lebih, saya bertobat aja deh sama Tuhan. Nggak mau buat apa-apa lagi. Terima kasih kalau kami terima, saya ucap syukur. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Amin. Puji Tuhan, memang berapapun umur kita ketika Tuhan mau kami sedang bertobat, gak ada yang bisa halang-halangin kami. Yes. Bapak Ibu, saya masih tunggu uang kesaksian sebenarnya. Pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan.
bersaksi. Amin, saudara. Amin. Kami bersyukur ada di City Park. Sebenarnya kami tahun 2015 itu ada di City Park, saudara. Tapi sewa. Jadi saudara, tahun 2020 itu kan awal itu terjadi pandemi ya. Semua pada rontok ya. Istri saya nganggur, ya saya nge-grab, pokoknya segala macam saudara. Apapun kita mau jual, ya kecuali di sini jangan dijual. 2020 itu saudara kami dapat mujizat. 2020 itu kami dengan di Menceng di seberang sana Cengkareng Barat, kami sewa tiga petak saudara, bukan 3 kamar, 3 petak, dan seringkali bocor. Dan tahun 2020 itu di bulan-bulan, kalau tidak salah di bulan Juli, telepon ponakan saya kan manggil OO ya, bukan Nantulang ya. OO ya. Dapat warisan. Dalam arti warisan dari mana? Pandemi susah ya. Terus istri saya langsung follow up, ada di pengacara. Padahal kita nggak tahu warisan apa ya. Kita nggak tahu tanahnya ada di mana, surat juga nggak punya, saudara. Aneh kan saudara ya? Tiba-tiba dapat warisan. Singkat cerita saudara, istri saya pergi ke Gunung Gadung karena neneknya ada dikubur di situ. Ya, yang selama ini nggak pernah ketemu kuburannya di mana. Nah, tapi pada waktu dihubungin pengacara yang soal warisan itu saudara, istri saya pergi ke sana, langsung ketemu kuburan itu saudara, langsung difotoin. Kalau orang Chinese kan ada di situ, anaknya, menantunya, ada cucunya di situ. Nah, ketemu saudara. Singkat cerita, hari Senin kami waktu itu pergi ke Bekasi karena pengacaranya ada di Bekasi. Bla 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 ngomong segala macam. Saya dalam hati, kok ada ya warisannya? Kita nggak tahu di mana saudara. Surat nggak tahu, tanahnya nggak tahu di mana. Singkat cerita, di hari Jumat kita follow up saudara sama pengacaranya. Hari Jumat ketemu Jumat pagi. Singkat cerita, Jumat pagi saya, istri saya, kokonya ada, si koceng ya, 2. Jadi kami bertiga saudara. Kokonya 2 nggak percaya. Sampai kokonya istri saya ngomong gini, kok nanti kalau dapat warisan uangnya sama saya ya? Saya bilang bercanda saudara. Ketawa dia ya. Karena Pak Kokonya nggak percaya, udah marah-marah duluan, ya. Tapi setelah kami pergi bertiga dengan iman, pergi ketemu pengacara di Bekasi, saudara. Singkat cerita, ketemu ngomong segala macam, nego-nego, saudara. Harusnya dapat lebih banyak sih, tapi karena kita kan sudah silau, ya, nggak pernah dengar uang segitu ya, saudara. Lalu dipotong, akhirnya nego-nego, langsung jadilah, saudara. Langsung uang segepok, langsung dilemparkan ke pangkuan istri saya. Saya pikir itu uang apa-apa gitu ya saudara. Ternyata benar saudara. Nah singkat cerita udah transfer saudara, kami pergi ke salah satu bank, kami pergi di daerah Summarecon Mall Bekasi itu kalau saudara tahu. Di situ kan ada bank BCA saudara, kami di sana transfer. Lalu kami tanya pengacaranya, Pak, sebenarnya tanahnya di mana sih? Gak perlu tahu, pokoknya terima aja uangnya kata saudara. Aneh saudara ya, tanahnya kita nggak tahu di mana, suratnya kita nggak punya. Jadi uang warisan itu saudara, yang harusnya itu sudah direbut sama saudara yang lain, karena 3 tahun mereka cari keluarga istri saya nggak ketemu. Karena istri saya dulu mantan orang kaya, sekarang pun orang kaya saudara, murah hati, murah senyum saudara ya. 3 tahun dicari, sudah mau diajak kong kali kong saudara, sepupunya istri saya itu di Bekasi saudara, supaya udahlah Pak pengacara kita bagi aja uangnya. Tapi pengacara nggak mau, 3 tahun ditunggu. Kalau orang ini nggak dapat katanya, saya nanti akan kembalikan uang ini ke negara. Ternyata tuh saudara yang saudara, waktu Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Di Agustus uang itu cair saudara, lalu dibagi 5 saudara. Koko yang 2 tetap jatahnya sama, nggak dikurangin saudara. Nah dari perkara itulah saudara, kami dapat uang warisan itu beli rumah atau yang kami tinggali sekarang ini, yang ada di Tower B.
Jadi saya sebagai hamba Tuhan nggak pernah terpikirkan sekalipun pelayanan di City Park. Nggak pernah berpikir. Dulu 2015 saya tahu ada persekutuan atau gereja sore di Aula F. Nah, waktu itu saudara, istri saya buka laundry. Ya, sarjana buka laundry, bisa bayangin di masa pandemi. Kalau saya kan biasa susah, istri saya nggak biasa susah. Saya di terminal bisa tidur kok saudara. Ya, di penjara aja bisa tidur. Nah, istri saya nggak biasa susah saudara. Nah, akhirnya saudara kasih Tuhan, saya buka laundry. Terus di 2021 itu kan sudah mulai aktif gereja. 2021 Desember, Pak Anton panggil kami. Sebenarnya saya sudah nggak niat lagi melayani saudara, karena udah putus pengharapan saudara. Saya beli sepatu sneakers, saudara. Saya pikir, wah saya mau ke gereja mana nanti udah suka-suka aja. Paling saya bantu-bantu gereja. Nah waktu itu saudara, Pak Anton datang di awal-awal tahun 2021 ke City Park. Pak Anton itu kan saudara kenalin? Ada kenal ya? Ada beberapa orang yang kenal. Datang ke City Park. Tapi sebelum City Park, kami diutus dulu melayani di Selembaran, daerah-daerah Vietnam. Saudara tahu Vietnam? Ya, orang Batak, saudara. Ya, di sana saya melayani, saudara. Dan saya herannya mujizat itu, istri saya, anak saya dua mau melayani, padahal waktu mereka masih kecil, saya jarang sekali bawa mereka ibadah sekolah minggu. Karena saya dulu kan melayani keliling, OL keliling saudara, ke Rangkas Bitung, pokoknya Tangerang dan sekitarnya, sampai ke pedalaman-pedalaman saudara. Dan herannya saudara, tahun 2021 itu mereka bisa melayani. Saya itu bisa sekolah minggu, padahal dia backgroundnya tidak pernah sekolah minggu, hanya sebentar-sebentar saudara. Jadi singkat cerita, tahun 2021 Pak Anton datang ke sini, lalu dia tanya, gimana Pak di City Park? Ada gereja nggak? Dulu Pak ada gereja di sini, tapi sejak pandemi sudah nggak pernah lagi. Yaudah kita tanya-tanya. Ya singkat cerita, kantinnya suka masih aktif dulu saudara. Yang sewa itu saudara, dia bilang Pak pakai aja gratis kantinnya suka. Nah waktu itu kita menggebu-gebu mendirikan gereja, langsung merek gereja Betel gitu saudara. Langsung keluar teman-teman kita, ada yang pro dan kontra saudara. Tapi singkat cerita dengan kasih Tuhan, lalu dengan kemurahan Tuhan ada Kokian An, ada Cimarini, ada Kostarli. Ya, mereka menjadi petunjuk jalan buat kami. Akhirnya kami buka persekutuan di tempatnya Kokian An dan juga Kokian An, boleh katakan Kokian An, Kokian An. Dan di Cimarini saudara. Dari situ awalnya kami melayani di sini, dan saya nggak pernah terpikir untuk melayani di City Park. Ternyata saudara, Tuhan menempatkan kita dimanapun tidak kebetulan saudara. Amin saudara. Dan hari ini saya dan istri dan anak-anak bisa mengenal saudara, melayani saudara, itu semua karena mujizat Tuhan saudara. Amin. Jadi dengan perkara soal warisan itu Tuhan buat mujizat sampai kami bisa melayani di City Park. Dan tidak pernah kepikiran sama saya saudara, kalau mungkin gak dapat warisan, kami mungkin gak tinggal di sini. Kami masih seperti Abraham, berkemah sana sini saudara. Sampai anak kami itu bingung saudara, kita selama 15 tahun berapa rumah yang kita tempati. Ya, tapi hari ini kami boleh tinggal walaupun kecil, saudara kan tahu ya, di City Park itu bagaimana kamar 2 saudara. Ya, kecil sekali, tapi bahagia saudara. Karena itu rumah mujizat. Amin saudara. Jadi ini perkara yang luar biasa. Makanya makin kemari saya menyadari, oh iya ya ternyata Tuhan menempatkan kami tinggal di City Park. Ada ternyata rencana Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Jadi ajakan saya sebagai pelayan Tuhan di sini, mari kita sama-sama untuk memenangkan City Park dan sekitarnya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saya tidak kuat sendiri, saya tidak bisa sendiri, saya dan istri dan keluarga nggak bisa sendiri. Kita harus tim, saudara. Itu sebabnya kita lepaskanlah ego kita, saudara. Kita mau bekerja bersama-sama di City Park untuk memenangkan jiwa-jiwa. Begitu saudara.
Bapak Ibu ya. Memang iblis itu nggak senang kalau banyak kesaksian, amin. Nah, karena kesaksian itu membuka kuasa Tuhan dan mempermalukan iblis. Jadi bukan mempermalukan si orang yang kesaksian, tapi kita mempermalukan perbuatan iblis. Oke, saya kasih tunggu lagi mungkin 1-2 orang lagi yang mau kesaksian. Apakah masih ada? Oh, aku aman. Kesaksian. Saya selamat tutup tahun lagi ya, tahun depan kita 2024. Amin. Saya hanya berharap berdoa pada Tuhan biar menang di jiwa. Yes. Alhamdulillah. Saya ingin hidup untuk hidup. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu memang luar biasa ya. Sebelum saya ke gereja sini ya, saya belum ada gereja, saya berdoa terus. Tuhan kasihlah beri gereja yang terdekat. Kita ini semakin udah tua terus sekarang udah 5. Berjalan di mana? Naik mobil terus rasa nggak kuat. Gimana? Tuhan tuh dengar luar biasa ya. Dia mentermen kita bisa buka gereja. Ya kan? Ada luar biasa. Jadi akhirnya kita gini ya. Ini menghimbau kita sungguh-sungguh memang kita hidupnya nyari Tuhan. Kita hidup nyari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita nggak tahu apa hari hidup kita hari ini. Kita nggak tahu. Memang kalau berdoa kepada Tuhan, apa yang minta Tuhan kasihnya kita bohong. Perasaan ibu ya, jangan ke Tuhan ini. Kamu mau beli apa-apa? Enggak, masa kamu mau beli apa-apa? Tuhan kasih terus semua luar biasa. Kalau sungguh-sungguh kita nyari Tuhan. Aku bilang Tuhan tuh udah tahu benar dikasih Tuhan rumah gereja terdekat. Kita menghimbau ya, kita kan turun dikit, hanya tidur di jalan ke gereja, ya kan? Gak usah naik mobil, gak usah naik motor. Aku sebelum gereja sini masih naik motor. Sampai sekarang masih naik motor, gue pulang 75. Aku masih naik motor dari pagi udah ke gereja aku sono. Jadi pulangku tetap di sini. Aku tidak ada uangku, jadi seminggu bisa 2 kali, 3 kali lah Selasa ada sini. Jadi Tuhan dengar barangkali ya, doa Tuhan kasihlah dia sedikit. Jadilah Pak Afri pendetanya. Kita kenal dekat luar biasa dari gereja Bogor. Dulu aku masih muda, luar biasa nyari gereja ya. Bukan nyari gimana ya, aku sampai rindu gitu Tuhan luar biasa. Tapi kayak nggak ada orang lagi sini lah. Gereja aku tinggal di Tangerang, di Regensi. Bukan nggak betah, gereja situ nggak betah. Akhir gereja aku anak Bogor. Apa yang Regensi Bogor jauh nggak? Jauh dong, ya jauh. Naik bus 2 kali, naik angkot, naik bus baru sampai terminal Bogor di jalan. Mana gendong cucu, tapi puji Tuhan nggak pernah absen. 52 minggu tidak pernah absen. Sampai kita di sana di gereja Bogor ini kan catat ya. Sampai 5 tahun aku tidak pernah absen. Aku bukan bangga karena apa dapat absen. Aku bangga karena Tuhan beriku sehat. Amin. Tuhan beriku sehat benar. Siapa yang tidak menggendong cucu ke gereja? Tidak ada yang mau gitu. Tapi sampai ku rindu benar-benar ke Tuhan. Ku benar-benar betah tinggal di Bogor, di gerejaku di Bogor, maupun jauh di Regensi sama situ itu. Nah kalau minggu ku sama suamiku juga gitu rajin naik motor. Sampai itu naik motor, naik angkot, gak bayang, jalan naik gendong cucu. Sampai rumah pulang muntah-muntah rasa mabuk. Yang dimana muntah lah, tapi minggu depan kan udah nggak muntah lagi dong. Datang lagi ke gereja, ya gitu nggak bosan-bosan ku hadapi 5 tahun. Jadi tiap tahun tidak pernah absen. Tapi itulah Tuhan tolong luar biasa ya. Sampai sekarang jadi mengimbau ibu-ibu semua maupun bapak, datanglah kita gereja ini. Kita ini orang Sitipak, orang dekat, turun dari apartemen, turun dari lift, kita dalam jalan. Amin. Pakai dalam jalan, nggak usah naik motor, naik mobil, naik orang tuh nggak usah lagi. Tuhan lah bekerja, sedia buat kita mau apa, jadi apa. Bukan sering ngomong-ngomong. Kita ini hidup dari Tuhan. Kalau mati kita nyari siapa? Nyari pendeta yang terdekat, gue bilang. Jangan pendeta jauh-jauh. Jadi Pak Fri, gue ada apa-apa Pak Fri, atau aku mati lah Pak Fri, kan anak bisa panggil, kan dekat, gak usah jauh-jauh. Jadi ya, itu yang kebayang sekarang. Mikir, ya, hidup punya Tuhan. Kalau mati nyari pendeta yang terdekat, nyari pengurus teman-teman yang sedekat. Puji Tuhan di sini aku beli rumah dan enggak, aku beli rumah, bukan kontrak. Aku udah sangka, aku pikir, aku dulu gitu nih, adekku bisa kasih warisan buat anakku. Di mana aku dapat warisan kasih anakku? Tapi Tuhan dengar doaku, terima doaku. Aku punya anak 4 kebagian. Istilah maupun kecil nggak kontrak. Anak 4. Amin. Puji Tuhan luar biasa. Juga anakku di Amerika, aku doa luar biasa. Anakku di Amerika dapat nikah,
adikku, saudara anak banyak saudara. Nggak ada green card, tapi aku sendiri dapat green card. Anakku tinggal di Texas, punya rumah sendiri udah gede di Amerika. Ada 600 tanah di Amerika. Puji Tuhan, semua itu semua Tuhan kita. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Kita hanya berdoa kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Hanya kita harus sabar kita hanya begitu aja. Puji Tuhan, sekarang anakku jalan-jalan di Meksiko. Anakku yang itu di Meksiko, gimana-mana, California, di mana-mana main itu nih sedang di Meksiko. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, itu luar biasa. Kita sungguh-sungguh dari Tuhan ya. Jangan juga bohong, teman-teman. Itulah saksiku sendiri. Ketahuan Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, katanya yang itu tadi itu saudara. Oke, tadi saya ada request dari anak saya sendiri. Katanya Leticia mau kesaksian. Jadi hari ini saya mau bersaksi gimana kalau saya kan waktu kelas 4 semester 2 udah nggak tinggal sama papa saya. Nah di itu saya sering kesel sama papa saya. Ya gitulah pokoknya ada masalah keluarga. Nah aku ngomong ke mama aku kesel sama papa, tapi mama bilang nggak usah kesel. Aku juga bilang gitu. Nah aku pernah waktu itu 3 bulan nggak bayar uang sekolah, puji Tuhan dibayarin. Jadi kayak mama bilang, lihat penyertaan Tuhan selama ini, tambah papa. Tuhan menyertai kita, mencukupin kita, kata mama bilang. Jadi nggak usah khawatir, Tuhan menyertai kita. Jadi buat yang banyak masalah, yang lagi dalam persoalan, kayak percaya aja Tuhan menyertai kita. Ya gitu. Saya melengkapi aja ya. Jadi memang ya kami merasakan banget dari penyertaan Tuhan luar biasa. Sama mungkin seperti Ibu Gembala, ketika pandemi saya juga terpaksa di PHK dari kantor saya ya. Ketika di PHK itu kami benar-benar dalam keadaan tidak siap. Tidak ada persiapan secara tabungan, tidak ada persiapan secara usaha lain, tidak ada sama sekali. Kami benar-benar kalau boleh dibilang sedih ya pasti ya. Kadang-kadang masih bingung, pagi ini bisa makan, kalau sore makan gak ya, beras habis atau apa. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini keberadaan saya, apa yang kami miliki hari ini kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kami. Amin. Siapa lagi? Disitulah kami sebagai di sini, saya, mama, anak-anak, saya selalu mendorong layani Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena kita nih gak ada apa-apanya kalau gak ada Tuhan. Kita ini gak bisa ngapa-ngapain, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa kami andalkan. Tuhan aja yang kami andalkan. Puji Tuhan, itu aja. Oke, puji Tuhan, kita dulu sedih-sedihnya. Saya mau baca. Iya, saya mau bacakan warta minggu ini. Mungkin boleh dibantu media. Terima kasih Ko Michael, puji Tuhan responsif. Oke, warta sepekan minggu ini GBC Kupang yang pertama pastinya saya menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah kami. Apakah ada? Saya lihat semuanya di sini ada ya. Oh puji Tuhan, selamat datang Cici. Boleh kiri kanan yang kasih salam tetap kami dengan sangat senang hati menyambut Ibu. Kalau misalnya belum ada tempat Ibu ibadah tetap, kami ada ibadah tetap di setiap hari minggunya. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu Kids of Kingdom Church akan dimulai kembali minggu depan, hari Minggu tanggal 7 Januari jam 9 pagi tempat ini. Diingatkan untuk Bapak Ibu yang mungkin punya adik-adik kecil, anak-anak kecil, cucu-cucu keponakan yang minggu paginya nggak ada kegiatan, boleh deh yang kesini. Ada kakak-kakak yang bisa mengajak anak-anak untuk boleh mengenal kasih Tuhan. Jika Bapak Ibu tidak sempat menjaga, nggak masalah, tinggalin aja anaknya, nanti kurang lebih 1 jam boleh dijemput kembali. Oke, nextnya ibadah yang luar biasa yang seperti yang kita lihat performance-nya ya, ibadah umas akan ada kembali tanggal 11 Januari jam 10 pagi. Jadi ibadah umas ini memang tidak setiap minggu, ada sebulan 2 kali saja, di minggu kedua dan minggu keempat hari Kamis. Jadi kalau Bapak Ibu mau datang dengan senang hati kami membuka pintu.
Oke, nextnya lagi ada juga untuk jadwal ibadah reguler kami. Kami ada ibadah raya setiap hari Minggu, yaitu 2 kali jam 7.30 pagi dan jam 5 sore. Jadi mulai minggu depan sudah aktif kembali ibadah pagi ya. Untuk hari Selasa jam 7 malam kami ada rumah doa, dan setiap pagi ada doa pagi Senin sampai Sabtu dimulai jam 4.50 pagi melalui link Zoom ataupun YouTube, yang linknya bisa didapatkan di WhatsApp group. Jadi kalau Bapak Ibu belum tergabung dan mau join di doa pagi, boleh daftarkan Ibu Lena ya untuk mendaftarkan di WhatsApp group ya. Nextnya kami selain ibadah reguler melayani sebagai seperti pendoaan, pemberkatan, konseling, baptisan, dan pokoknya segala jenis pelayanan. Tapi untuk hari-harinya mungkin kalau yang setiap hari cuma bisa kebukaan ya setiap saat ya. Kalau yang dilayani di setiap hari kecuali minggu itu ada pendoaan, pemberkatan rumah, konseling. Kalau hari Minggu boleh baptisan, penyerahan, peneguhan. Dan semuanya ini pelayanan kami tidak membuat tarif, tidak ada biaya alias gratis ya Bapak Ibu ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk penjadwalan boleh menghubungi Ibu Lena sebagai sekretariatnya ya. Nextnya, oke, itu aja waktu dari kami. Setelah ibadah ini ada perjamuan kasih Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu yang sudah bersumbangsi untuk sama-sama menikmati malam tahun baru hari ini. Perjamuan kasih kali ini murni loh, bukan dari uang kas, bukan dari uang persekutuan, tapi semuanya murni donasi. Untuk kali itu saya mengucapkan banyak sekali terima kasih buat donasinya yang biasa buat partisipasinya. Oke, saya serahkan kembali kepada WL, silakan. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita makin berdiri. Ya. Ini ada kotak persembahan di sebelah tengah, barisan tengah boleh ke tengah, ada yang sebelah kanan, saya sebelah kiri yang nanti diisi. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita. Mari kita akan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami diberkati Tuhan di sepanjang tahun 2023. Ini adalah sebagian kecil dari persembahan yang kami peroleh daripada Engkau Tuhan. Kami kembalikan Tuhan persembahan ini Tuhan dari hati kami terdalam Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami untuk-Mu Tuhan. Seperti Engkau sudah memberikannya Tuhan untuk kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dipakai Tuhan untuk pekerjaan GBC Timpa, untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu doa Yabes. Silakan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kiranya
kasih malam hari ini, kami bersyukur di malam tahun baru ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh bersaksi dengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab kami mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dicurahkan bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, buat gerejamu Tuhan tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Bangkitkan semangat mereka, bangkitkan gairah mereka untuk melayani Tuhan di tahun 2024 ya Tuhan. Mereka berbondong-bondong, mereka menyala-nyala beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati keuangan mereka, berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka semakin harmonis, semakin pulih dan sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Sebelum kami pulang juga Tuhan, ada makanan minuman yang anak-anakmu sudah berkorban dengan sukacita. Ada perjamuan kasih, kudus sucikan semuanya Tuhan, sehingga boleh menikmati dengan ucapan syukur dan memandang kepada Tuhan. Semuanya ini berkat Tuhan bagi kami, dan Tuhan juga memberkati orang-orang yang sudah menyediakannya. Balaskan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan, karena kami percaya jemaat-Mu di sini Pak tahu berkorban, tahu memberi, oleh karena Tuhan yang sudah memberikan hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, mari angkat kedua tangan berdepan Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Dia. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah, mujizat-mujizat dari Allah Bapa kita di surga, dan kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu Saudara dan saya, memberikan hikmat, menjadikan saudara dan saya lebih daripada pemenang. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Orang percaya dengan semangat katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Selamat menjelang tahun baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kan hari terakhir di 2023. Boleh nggak kita foto bareng? Jadi kita pinggirin, kita susun kursi untuk oma-opa. Ini kita susun, kita foto bareng ya. Boleh foto bareng. Ayo. Habis itu kita makan bersama. Oke, Bapak Ibu yang nanti saya bantu ya. Kalau yang agak depan-depan, yang senior kali ya, yang senior boleh duduk di depan. Malu-malu di sini kita semua keluarga Bapak Ibu ya. Saya titip pesan sponsor satu dari tim konsumsi Bapak Ibu. Jadi setelah ini kalau memang ada perjamuan kasih, saya minta dengan hormat Bapak Ibu untuk tidak saling berbondong-bondong ketika mengambil konsumsinya, karena semua pasti kebagian. Sudah diambilin satu masing-masing, dipilih sesuai jumlah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu di sini kursinya sudah tersusun, mungkin boleh mulai diisi. Bapak dan Ibu Gembala boleh di paling depan di tengah. Ibu Gembala. Oke, yang senior, Oma Rahel, Oma Aman, Oma Rita boleh di depan-depan mengisi dulu. Kan kita semua sama senior. Ayo, boleh. Yang senior, om yang di sebelah kiri, yang Tuhan yang luar biasa, boleh ayo diisi yuk. Kursi seniornya, silakan. Oke, Bapak Siskamling kita, Pak Michael, Pak Kiki boleh dibantu aku dong. Oke, kemudian di baris kedua boleh yang senior yang lebih muda. Senior yang lebih muda yang akan menuju ke senior. Silakan boleh Bapak-bapak di belakang dulu. Ini saya masih melihat senior saya kurang satu ini. Oma Aman kemana ini? Oma Aman. Senior saya kurang satu. Ayo yang di sisi belakang boleh, yang merasa muda-muda, yang merasa jiwanya 17 tahun boleh di belakang semua. 17 tahun ke bawah. Yang di bawah 15 tahun boleh di depan, dijongkok di depan.
Jonathan di depan aja, Jonathan. Yang di bawah 17 tahun David. boleh di bawah duduk-duduk bergeprok di bawah menikah. Anak-anak depan. Ya. Oke, David, Jonathan, Felicia, Selin, ayo Darren sama Bianca di depan yuk, sini. Yuk, boleh jongkok di depan. Oke. Ayo. Nggak ada kamera, nanti pakai kamera. Boleh di depan. Ya. Di depan bisa 2 baris kok, yang satu berlutut, yang satu itu Bert sama Steven boleh di depan sini. Itu sama Cece boleh satu di depan sini. Masih bisa berlutut sama bisa duduk. Ayo supaya penuh mangkoknya. Ayo. Ayo, yang jiwa-jiwa muda boleh di depan. Ayo cepetan ya, kasihan yang oma-oma nih, berdirinya kelamaan. Ayo. Ini Kwanto boleh lebih merapat lagi. Kita foto kondangan ya, foto kondangan kiri-kiri kanan-kanan. Foto kondangan kiri-kiri kanan-kanan. Oke. Apakah ada yang masih bisa diisi lagi? Aduh. Oke. Dapat nggak? Dapat sih, bentar aja Dapat lagi. ya. Dapat? Oke. Oh, saya mau lari di belakang Ko Michael. Ada hebel di situ, saya bisa naik. Saya biar kelihatan saya mau di hebel. Aduh, tunggu ya, jangan lama. Bentar ya, muter dulu. Ini video ya. Oke. Ini video ya. Oh enggak, saya mau naik di hebel biar kelihatan. Di sini kok kayu. Saya di sini. Tenang aja. Aman kan? Aman. Ini video dulu ya, saya tag ya. Oke. Bentar, sorry. Ya, senyum yang paling manis. Senyum ya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Kalau saya bilang GBI City Pak, untuk kemuliaan Tuhan Yesus ya. Oke? Bentar, kok Ahoknya larinya kemana? Saya ya. Iya. Saya samping Jonathan. Berarti Iya. Jonathan duduk jangan berlutut. Ya. Oke. Oke. Oke sih. Udah lagi rekam Bu. Ini video dulu ya. Oke. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Apa kabar saya? Bersama Yesus luar biasa 3 kali yes ya. GBI City Pak, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oke? Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Yes. GBI City Pak, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ini video tadi.